Naumus shaimi ibadatun wasumtuhu tasbihun. Wah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Oh, terus. Jadi malah takut habis Ya, maksudnya kan itu harus dipahami, jangan tekstual. Yo nek tidur saja ibadah, apa meneh nek zikiran. Rasanya daripada saya bergaul sama orang terus saya ngerumpi, ngerasani gitu, mending tidur gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kang Huda dalam Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini sudah tanggal 24 Maret 2021. Sebentar lagi kalau di penanggalan Hijriah sekarang sudah tanggal sekitar 10-an. 10 Hijriah, 10 Rajab, Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang mulia bagi umat Islam. Obrolan hari ini kita akan membicarakan terkait dengan bahagia menyambut Ramadan mulia. Hari ini kita kedatangan tamu, beliau Bapak Kiai Haji Dr. Iman Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah Iya. sehat. Pak Kiai Iman ini saat ini menjabat sebagai dekan, dekan di Fakultas Agama Islam Wahid Hasim Semarang. Selamat Kang Iman, Kang Kiai Iman, yang baru 2 minggu ini ya, berarti 2 minggu ini dilantik sebagai dekan di Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang. Kang Iman, ngobrol-ngobrol kecil ini baru ini pakaian saya hari ini agak beda, pakai peci segala karena ketemunya sama Kiai, jadi agak harus menyesuaikan. Jadi kita santri gitu. Eto santri. Ya. Kemarin dilantik tanggal berapa ya? Tanggal 1 Maret. 1 Maret ya. Saya manggilnya Kang Kiai karena beliau masih muda. Oh. Kalau tua Mbah Kiai. Ya, 1 Maret ya. 1 Maret. Ini untuk jangka waktu 4 tahun ke depan. 4 tahun ya. Kok bisa kepilih jadi dekan? Karena kita ini kan tidak boleh meminta jabatan, tapi kalau diamanahi kapanpun dimanapun ya kita siap gitu saja. Oh iya. Tapi Kang Kiai Iman ini lompatannya cukup ini ya, cepet ya. Ya itu tadi saya itu cita-citanya jadi jadi kajur. Jadi kajur sampai sekarang belum jadi kajur. Tapi jenengan sudah jadi dekan. Nah, itu rahasianya apa? Kita ini kan dalam hidup itu, kata teman-teman dulu itu, termasuk Kang Huda ini senior ini itu kan ya satu niat, kedua nekat, katanya begitu. Jadi dalam hidup itu ada hal-hal yang terprediksikan, tetapi juga banyak hal-hal yang tidak terprediksikan. Ya, begitupun seperti rezeki kita, ada yang terpikirkan, terhitung, tetapi juga banyak yang kita sebut min ghairi tasib, ya, di di luar dugaan. Nah, itu rahasia hidup. Nah, saya dalam hidup ini melakukan yang perlu dilakukan, dan itu baik ya secara norma-norma agama maupun secara ajaran orang tua dan guru kita. Selebihnya itu diserahkan kepada orang lain. Karena kita kan tidak bisa memaksakan orang lain untuk faham terhadap diri kita. Yang penting kita berbuat baik kepada orang lain. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, apa yang bisa kita bantu ya kita bantu. Tetapi tidak mungkin mengharapkan orang lain itu juga harus baik kepada kita. Karena tidak ada jaminan ya.
kausalitas, hukum kausalitas yang kadang-kadang kita bayangkan kan, kita beri apa, mereka beri apa. Yeah. Kita membantu apa, nanti suatu saat kita juga akan menagih. Yeah. Saya pernah bantu saudara loh dulu loh, sekarang saya sedang butuh, tolong bantu saya. Nah ini sebenarnya tidak bisa kita harapkan begini. Jadi yang penting kita berbuat baik, melakukan yang hal-hal kebaikan ya, tetapi tidak bisa mengharap bahwa kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan kembali. Kalaupun kembali ya alhamdulillah, kalau enggak jangan kita kemudian kecewa. Wah, saya perasaan sudah amalnya sudah banyak, tetapi ternyata kok balasannya seperti ini. Nah ini yang saya hindari dan sampai sekarang masih jadi pegangan hidup begitu. Ini ciri khas omongannya Kiai gini ini. Jadi isinya itu apa namanya, penuh dengan nasihat-nasihat apa namanya buat kita semua. Selanjutnya Kang Kiai, ini kan sebentar lagi kita puasa nih sebagai umat Islam gitu. Bagaimana seharusnya kita menyambut puasa ini? Katanya kita kan harus bergembira gitu kalau menyambut puasa. Ya, Ramadan ini kan kita yakini sebagai bulan yang mulia, meskipun semua bulan bagus di dalam Islam ya. Ketika kita melihat kemuliaan pada suatu hal, tentu kita akan memperlakukannya juga ya mulia. Tetapi kembali lagi kepada diri kita. Kita ini mau memperlakukan Ramadan seperti apa? Ramadan itu mau kita lakukan biasa saja, ya akan jadi biasa. Mau kita muliakan ya akan jadi mulia. Nah, kalau saya ya setidaknya kita memilih memuliakan Ramadan ya kan, kalau di hadis-hadis banyak kan, man fariha bidukhuli Ramadan ya dakhulal jannah. Itu siapa yang bergembira saja menyambut Ramadan kemudian dia akan masuk surga. Bergembira saja surga ya, tapi jangan kemudian wah yang penting saya senang. Itu sebenarnya bisa dilihat kalau spirit agama itu sebenarnya bergembira. Apa namanya? Spirit agama itu menyenangkan. Termasuk kita menyambut Ramadan ya. Ramadan ini kalau kita anggap sebagai bulan yang suci ya kita siap-siap saja menyambutnya. Ibarat kata kita punya hari-hari penting, misalnya ulang tahun. Maka pasti akan ada yang mempersiapkan. Istri kita mungkin mempersiapkan untuk ulang tahun kita, atau anak kita ya. Atau kita akan menghadapi momen yang penting, misalnya ada wisuda ya kan, atau ada hajatan ya, atau menikahkan, itu pasti akan kita persiapkan. Hal begitu saja kita persiapkan. Mosok untuk menyambut Ramadan yang mulia tidak kita siapkan. Nah, ini logika mudahnya seperti itu. Terima kasih. Jadi intinya Ramadan itu memang ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan menganggapnya sebagai bulan mulia, dia akan menjadi mulia. Bahkan dalam hadis tadi kita berbahagia menyambut Ramadan saja itu sudah janjinya sudah masuk surga gitu ya. Oke pemirsa, kita rehat sejenak, kita ngopi dulu. Ini belum dikasih acaranya ngopi pagi tapi kita belum ngopi. Kita rehat sejenak, kita mau ngopi dulu. Monggo Kang, ngopi dulu. Terima kasih pemirsa, kembali bersama Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi. Lanjutkan ngobrolan bersama Kang Kiai Iman Fadilah. Tadi kita sudah ngobrol kaitannya dengan persiapan Ramadan, bagaimana menganggap Ramadan ini. Cuman saat ini kondisinya kan agak beda ini Kang Kiai. Jadi sejak tahun kemarin kita mulai terkena pandemi gitu ya, bahkan tahun kemarin sudah mulai agak gonjang-ganjing, nggak berani tarweh, sholat id sudah dibatasi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana untuk menyikapi itu untuk Ramadan tahun ini? Ya, untuk Ramadan kita kan setidaknya memahami kalau Ramadan itu memiliki banyak fungsi ya, manfaat dan bulan latihan katanya. Satu, soal kepedulian. Ramadan itu kan mengajarkan tentang kepedulian terhadap orang lain, memahami terhadap yang lain, apalagi dalam kondisi pandemi kemarin, setahun kemarin kan luar biasa. Tahun ini mudah-mudahan sudah
kita bisa melaksanakan tarawih, bisa melaksanakan ibadah yang lain meskipun tetap memakai protokol kesehatan. Nah, jadi salah satu nilai yang harus diinternalisasi dari Ramadan nanti ya, itu kan soal kepedulian yang mestinya kita ada semua dalam hidup ini. Kita belum boleh makan siang ketika memang waktunya belum boleh berbuka. Di mana pada waktu siang itu mungkin ketika nggak Ramadan kita bisa makan di resto, kita bisa makan di warung, tetapi ada juga yang tidak punya uang atau bangkrut atau keluar dari kerjaan atau di PHK dan lain sebagainya yang nggak bisa makan. Jadi agama itu spirit kemanusiaannya luar biasa. Ini yang harus kita gali. Jadi selain spirit ketuhanan ilahiyah, spirit kemanusiaan di dalam agama ini juga tidak boleh diabaikan dan harus terus kita gali, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Jadi memahami orang lain, peduli orang lain gitu kan. Agama itu kan mengajarkan kita pahami, peduli orang lain, tapi ya kita nggak bisa maksa orang lain untuk paham dan peduli kepada kita. Itu yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kita pernah dengar cerita, ya mungkin sebagian dari kita sudah pernah dengar cerita bagaimana Nabi Muhammad begitu peduli terhadap sesama, terhadap orang lain. Bahkan suatu ketika beliau sering sekali, hampir tiap hari menyuapi orang buta yang Yahudi. Di mana orang buta itu setiap hari juga ngunek-ngunek memaki Nabi Muhammad. Beliau suapi. Orang ini memaki, Muhammad itu penyihir, orang gemblung, orang begitu. Tapi tidak digubris, disuapi, karena beliau orang buta, nggak bisa mencari makan sendiri, disuapi. Sampai kemudian diceritakan Nabiullah Muhammad SAW wafat, ya kan? Orang buta ini nggak ada yang ngasih makan. Abu Bakar yang ngasih makan. Abu Bakar baru nyuapi berapa sendok, orang tersebut maki-maki Nabi Muhammad, nggak sabar, sendoknya begini kan, gitu kan. Orang buta itu merasa, ini siapa? Oh, ini orang yang bukan biasa menyuapi saya. Ini siapa? Abu Bakar menyampaikan, saya Abu Bakar, sahabat Nabi. Saya tidak sanggup mendengar ocehan dan makian sampean terhadap beliau. Nah, beliau kemana yang biasa nyuapi saya? Beliau sudah wafat. Beliau itu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Nangis dan kemudian ya diceritakan sampai sangat tertarik dengan akhlaknya dan masuk Islam. Jadi secara singkat kita bisa ambil spirit agama itu kan etika, akhlakul karimah, kepedulian, ya kan, kemanfaatan kepada yang lain. Tanpa kita harus meminta timbal balik dari kemanfaatan yang kita lakukan. Nah, ini saya kira Ramadan ini salah satunya nanti melatih kita agar dalam diri kita itu kurangi egoisme, kurangi rasa ingin memiliki sendiri semuanya, ya, kurangi nafsu, hawa nafsu yang hanya mementingkan kelompoknya, hanya mengurus keluarganya saja, tidak memikirkan yang lain. Jadi Nabi sudah mencontohkan dan ini bisa kita ikuti karena kita sebagai umatnya ya seperti ini yang kita ikuti. Kepeduliannya, kemanfaatannya, pemaafnya, kasih sayangnya, ya kan, diceritakan kan agama ini kan, Nabi ini kan nadrul ummah bi'ainir rahmah, melihat orang lain itu dengan kacamata kasih sayang, bukan kacamata permusuhan, apalagi dendam, apalagi terus melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Tidak ada habisnya. Iya, artinya Kang Kiai, Ramadan ini bukan hanya bulan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah secara langsung, baik melalui puasa, tarawih, tadarus dan sebagainya, tapi bentuk-bentuk ibadah yang sosial, kepedulian kepada sesama, introspeksi diri itu juga harus dilakukan begitu. Ya, agama itu kan kita selalu menyampaikan bertakwalah kepada Allah, ya kan? Ya, bertakwalah kepada Allah dan menjalankan hal-hal yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Ibadah itu kan yang mahdoh dan ghairu mahdoh, yang vertikal dan dan horizontal, ya.
kemarin kita memperingati Isra Mi'raj misalnya ya. Isra Mi'raj itu kan ada nilai vertikalnya, ada nilai horizontalnya. Loh di mana? Ya lihat saja. Subhanalladzi asra itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kan apa ini? Horizontal. Yeah. Setelah itu minal Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha. Jadi ada dua garis titik, horizontal dan vertikal. Nah, agama itu begitu. Horizontal dan vertikal. Dan kembali lagi, Nabi kan tidak terus kemudian oleh-olehnya ya sholat itu kan dibawa ke manusia, tidak terus diem di atas saja gitu ya. Karena agama ini untuk kemanusiaan. Jadi agama ini untuk kemanusiaan, maka dimensi agama ini ya dimensi ketuhannya iya, dimensi kemanusiaannya ya. Banyak kan dalil ya hadis apa yang jelaskan tidak dikatakan beriman seseorang ya. Atau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ya kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini kan dimensi berkeseimbangan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Luar biasa. Unsur ketuhanan kok disandingkan dengan falyukrim dhaifahu. Ngobrolnya rada serius ya berarti. Ngobrolnya sudah serius, keimanan kepada Tuhan, kemudian kepada bagaimana amal kita kepada sesama kepada manusia. Pemirsa, rehat kembali, nanti kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih. Monggo. Kembali pemirsa, obrolannya semakin menarik pagi ini, Kang Iman. Tadi melanjutkan obrolan kaitannya dengan Isra Mi'raj ini. Ini kan baru Isra Mi'raj, terus kemudian Ramadan ada jeda yang tidak terlalu panjang. Isra Mi'raj itu kan tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan vertikal saja gitu, tapi juga hubungan horizontal minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa itu apa spirit yang bisa kita dapatkan dari sana kira-kira apa itu? Ya, pertama adalah amalan yang mulia. Loh, amalan yang mulia itu apa sih? Pertama ya sholat. Loh, kenapa? Loh diambilnya itu melalui proses yang mulia. Ya kan sholat itu diambilnya itu kewajiban sholat itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Ini nggak diambilnya nggak di Kemukus, nggak di gunung mana itu? Mana ini di Sidratul Muntaha loh. Jadi sesungguhnya ya dan tidak diantarkan ke Gua Hira misalnya atau ke gua yang lain ke Rasulullah gitu ya. Ya apa yang paling amalan yang mulia yang ya sholat. Ya sholat dan satu-satunya ibadah yang nggak bisa digantikan orang lain ya sholat itu. Ya sholat itu. Nah itu yang perlu kita pahami karena ya kita kadang kan sholat ini kadang formalitas, pokoknya ngelakoni serampung bla 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 bla. Mau kemana? Saya sembahyang sih sedilu. Loh kok sembahyang sedilu? Sembahyang kok sedilu? Jadi absen. Ya itu enggak apa-apa, tapi dimensi sholat itu kan juga harus dilihat ya. Loh sholat itu kan doa, mendoakan kita loh. Coba salah satu saja misalnya Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 doa itu baru dalam satu bacaan loh. Sholat itu. Ya Allah berikanlah rizki, ya Allah mudahkanlah, ya Allah berikan kesehatan, wa'afini, wa'fu'ani, diampuni. Itu baru satu bacaan sholat. Artinya semakin sering kita sholat, ya semakin sering kita mendoakan diri kita. Itu amalan ya, itu sholat ya. Yang kedua banyak sekali disebutkan sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuannya itu artinya ya mestinya orang sholat itu ya jauh dari hal-hal yang negatif, memaki-maki orang, ngunek-nguneki ya kan, memfitnah. Apalagi sekarang era medsos ya, orang tidak saling kenal bisa saling memaki. Kita ini kan tiba-tiba bisa menjadi jarinya paling galak bisa menjadi ahli apapun kan.
Ada orang komentar politik, kayaknya nggak sabar komentar politik. Ada orang komentar vaksin, kita ikut komentar vaksin. Ada orang. Padahal kita seringkali nggak paham. Iya nggak. Ada orang bicara soal apa tol tapal kuda bisa. Ini jadi ahli apa tadi? Kita ini kan tahanlah ya kan. Makanya Ramadan itu salah satunya adalah menahan. Tahanlah emosi hawa nafsu kita itu agar tidak melakukan atau terjerumus kepada hal-hal yang di luar batas. Menahan itu bagian dari cara kita mengelola diri agar jangan sampai tergelincir kepada hal-hal yang di luar nilai-nilai agama. Jadi menahan dari rasa marah, menahan dari berkomentar yang kurang baik, menahan dari berkomentar yang kita nggak paham. Itu sudah bagian ibadah kita, menahan itu. Kenapa? Daripada kita berkomentar menimbulkan hal yang negatif. Kita kadang-kadang kan tiba-tiba merasa paling tahu, atau merasa ingin membela atau ingin apa pihak apa. Ya kalau kita tanpa menyaring dulu masalahnya apa, ya itu mencari itunya. Ya, jadi salah satu filsafat atau tujuan sholat itu kan tanha anil fahsya wal munkar. Kita ini sholat tiap hari, ya sholat ini adalah nilai oleh mulia dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ada tujuannya yaitu tanha anil fahsya wal munkar, menjauhkan dari hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Itu kalau sholat. Kalau puasa, tujuannya itu tadi ya, selain karena faktor ilahiyah, karena perintah, itu juga ada tujuan-tujuan untuk keumatan. Ya, gitu. Ya tadi puasa kan satu soal kepedulian, ya kan, soal aturan. Ya aturan puasa ada aturannya, ada kapan waktu berbuka, kapan kita sahur, ya kan. Ibadah-ibadah lain dalam puasa katanya berdiam diri, katanya naumus shaimi ibadatun wasumtuhu tasbihun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Terus jadi malah pakai sampai ya, maksudnya kan itu harus dipahami, jangan tekstual. Yo nek tidur saja ibadah, apa meneh nek zikiran. Nek diem saja ibadah, apalagi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu. Katanya alasannya daripada saya bergaul sama orang terus saya ngerumpi, ngerasani gitu, mending tidur gitu. Ya, itu kalau perbandingannya kalau asumsinya itu begitu ya. Meskipun nanti kadang pembawaan kalau sudah puasa itu jam kerja dikurangi, ya kan, hawane baru sedikit sudah ngantuk. Kalau enggak males, itu hawa-hawa puasa, dan itulah tantangan kita. Tantangan kita. Jadi bagaimana justru puasa ini harus kita muliakan dengan membaca Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini kan ya setiap hari lah, tapi saya sendiri kadang daripada baca Quran masih sering baca WA-nya saya itu. Kalau pemirsa Bapak Ibu saya kira enggak lah. Jadi saya masih sering lebih klik WA-nya tapi tidak baca Quran-nya lah. Tadi termasuk untuk menahan diri itu. Menahan diri itu ya setidaknya di Ramadan ini juga bisa menahan diri untuk misalnya yang gemar gadget, berkomentar, misuh-misuh gitu kan. Kan kalau kesaktian netizen kita itu kan sudah terbukti. Kalau ada apapun netizen kita itu memang sakti gitu. Ya kita artinya juga harus menahan diri untuk itu. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita kemudian, ya ini kan media, gadget itu kan media, Android itu media. Di situ ya aplikasi Quran juga ada, bisa kan. Kemudian video-video yang manfaat juga banyak, dan yang nggak manfaat juga banyak. Tinggal kita memilihnya. Tapi yang jelas Ramadan itu nanti kelak kita jadikan sebagai wahana untuk kepedulian terhadap sesama, terhadap orang lain, juga menghilangkan hawa nafsu dan juga egoisme terhadap diri sendiri. Terima kasih Kang Kiai. Pemirsa, ada banyak nilai yang terkandung dalam perintah-perintah agama. Dari Isra Mi'raj tadi bisa nilai horizontal dan vertikal, termasuk Ramadan. Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana bisa kita menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang, tidak berkomentar
semau-maunya, tidak melakukan sesuatu dengan semau-maunya juga. Mari kita sambut Ramadan dengan gembira, dengan bahagia, dengan bersukaria. Kita kita sambut Ramadan yang mulia ini dengan bahagia bersama. Terima kasih Kang Kiai. Terima kasih waktunya. Terima kasih pemirsa. Pamit dulu, kita ketemu dalam acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.